Oke, halo, selamat bertemu teman-teman. Saya Tio dari Komisi Multimedia GKI Bintaro Utama. Kita di akhir tahun ini, Komisi Multimedia itu membuat program untuk kita membuat sebuah film pendek, ya, yang bertema Natal. Nah, programnya itu sudah berjalan dari sejak bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, di bulan Oktober ini kita melakukan pembuatan ide cerita dan juga pembuatan skrip naskah. Di bulan November kita akan full nanti untuk membuat filmnya atau produksi. Lalu awal Desember kita melakukan pasca produksi, editing. Lalu di pertengahan Desember nanti kita akan launching film itu, gitu ya. Nah, di sebelah saya ini adalah Mas Heru, namanya adalah Paul Heru Wibowo. Beliau yang akan membantu kita dalam ide cerita dan juga naskah. Nah, kita mungkin teman-teman belum pernah bertemu dan belum pernah tahu siapa itu Pak Paul Heru. Kalau boleh diceritakan sedikit, Mas, apa latar belakangnya dan apa saja karyanya? Ya, cuma guru biasa saja, sama penulis lah. Guru ya? Ya, pendidik, penulis, penikmat film. Dan juga sudah membuat buku tentang film ya, Mas, ya, perfilman ya? Ya, betulan begitu. Nah, jadi kita akan membuat film di akhir tahun ini bertema Natal. Kalau boleh diceritakan garis besarnya seperti apa? Ya, karena Mas Tio waktu itu minta sebuah gagasan tentang film yang memang diperuntukkan bagi jemaat untuk semakin memahami makna Natal. Saya mencoba mencari ada banyak pilihan memang. Cuma terakhir yang kemudian ada di kepala saya itu cerita tentang keluarga, ya, semacam single parent gitu ya. Nah, ini katakanlah begini, ada seorang ayah. Saya ceritakan aja ya. Boleh. Karena ini nanti akan ditonton oleh teman-teman yang produksi. Okay, ya. Jadi seorang ayah hidup dengan 2 orang anaknya, laki dan perempuan. Usianya ya mungkin sekitar 11 dan 8 tahun begitu ya. Ya, sekitar itulah ya. Masih muda lah, masih kecil. Mereka hidup bertiga. Ibu mereka sudah meninggal. Dan kenapa meninggalnya ini yang menarik justru. Karena ibunya ini dulu adalah seorang guru, karena dia waktu itu sempat mau nolong muridnya yang hampir tertabrak, tapi justru dia tertabrak maka dia meninggal. Istrinya kemudian dimakamkan di Jogja lah, atau di daerah mana gitu, di kampung lah gitu ya. Gitu ya. Di luar kota. Okay. Luar kota. Nah, peristiwa kehilangan istri ini ternyata begitu kuat dirasakan oleh sang suami. Kenapa? Baru dikasih nama aja ya, misalnya Pak siapa? Ya, katakanlah Pak Doni, Haryo ya. Pak Haryo. Haryo merasa kesal sebenarnya. Dia merasa marah sebenarnya dengan kematian istrinya yang dia cintai, karena otomatis kan anak-anaknya juga ya masih kecil dan butuh figur ibu tidak ada gitu ya. Ini karena dia merasa bahwa ini salah istrinya yang selalu yang punya sikap altruis gitu ya, selalu mendahulukan orang lain dan sebagainya. Jadi proses kematiannya pun sebenarnya dia bisa aja tidak tertabrak mobil itu atau apalah gitu ya. Tapi karena si ibu ini memang mau menyelamatkan muridnya, maka dia mati. Nah, sikap kemudian tidak percaya kepada orang lain juga akhirnya menghinggapi Haryo gitu, untuk membesarkan 2 anaknya ini. Ya, siapalah namanya, Kezia dengan Daniel itu misalnya ini. Benar-benar Pak Haryo tuh selalu mengatakan bahwa kamu tidak perlu
bergaul dengan orang lain. Kamu nggak perlu menolong orang lain, kamu nggak perlu ngobrol dengan orang lain, pokoknya serba orang lain. Jangan percaya orang lain. Mungkin, ya. Walaupun berkali-kali si Kezia itu sebenarnya karena pergaulan dia tahu bahwa ada orang lain ada yang baik kok gitu. Tapi bapaknya selalu mengatakan tidak. Kamu nggak tahu persoalannya. Ibumu meninggal karena dia ngebela orang lain yang bukan keluarganya dan sebagainya. Oh, jadi Pak Haryo itu sekedar melindungi anak-anaknya sebetulnya. Tujuannya itu ya. Betul. Jangan seperti mamanya gitu loh. Dia kesel sama istrinya karena coba kalau kamu dulu tidak mikirin orang lain pasti nggak ada masalah kamu. Nah, satu saat Haryo bilang ayo kita berkunjung ke rumah kakeknya di Jogja gitu kan ya. Sekalian ziarah berarti ya, nyekar ya. Nyekar ada nggak sih kalau di? Ya istilah nyekar ada. Ada ya. Tapi melakukan apanya mungkin bisa diartikan berbeda-beda gitu kan. Ya. Artinya mau ke bersihin makam gitulah. Ya mau ke inilah apa namanya mau tengok makam lah gitu. Sekaligus di sana kan ada eyangnya. Mereka pakai mobil, perjalanan cukup lama lah ya. Kebetulan perjalanannya dia pakai jalan malam gitu kan. Nah, ketika di tengah perjalanan itu katakan ada di satu daerah yang sepi, ternyata mobil mereka itu bannya bocor. Dan sepi, tidak ada orang yang lewat di sana begitu kan. Anak-anak mulai khawatir, Haryo juga bingung harus apa. Ternyata sinyal tidak ada, semuanya tidak ada di sana. Jadi gadget apapun tuh sia-sia lah di sana karena memang tidak ada pemancar atau apa begitu. Tapi bukan horor ini. Bukan. Tapi menariknya justru karena itu orang bisa, wah ini bisa kayak horor nih kan gitu ya. Malam-malam terus kemudian ada dua orang naik motor biasa begitu. Yang satu tua, yang satu muda. Nah, mereka melihat Pak Haryo yang sedang kebingungan begitu ya, dengan juga dua orang anak yang ada di sampingnya mencoba mengutak-ngatik ban gimana caranya gitu. Nah, itu menghampiri Haryo dan kemudian bertanya, ada yang bisa saya bantu gitu kan. Lalu otomatis Haryo kemudian menolak, tidak lah gitu. Terus orang itu memperkenalkan, saya tukang ban, seorang tukang ban. Tapi Haryo kan tidak percaya juga. Lu udah tidak memerlukan bantuan. Lalu si orang tua itu ya sudah kalau begitu pergi. Tapi kemudian yang di belakangnya kan anak yang muda. Pak, ternyata itu bapaknya kan, yang belakang anaknya. Coba sekali lagi biar saya ngomongin gitu kan. Pak, izinkan saya mau mengatakan, izinkan kami membantu Bapak. Ini karena sudah malam dan tidak ada apapun. Kebetulan Bapak saya adalah seorang tukang ban truk gitu. Biasa beberapa truk seringkali bocor di sini. Tapi kebetulan ban mobil Bapak yang bocor hari ini. Terus karena tidak punya kesempatan untuk berargumentasi lain, ya akhirnya lalu bagaimana dengan anak-anak saya gitu. Anak-anak biasa yang nunggu Bapak dengan Bapak saya pergi ke sana. Nah, dia harus mempercayakan anaknya. Dan anaknya dia pengen melindungi anaknya. Dia bingung, tapi ini mobil nggak bisa apa-apa nih. Nunggu pagi juga nggak, susah gitu kan. Mau kemana nggak ngerti. Akhirnya ya dia mencoba untuk mempercayakan. Dan anaknya yang perempuan itu, Kezia tuh bilang, udah Pak, nggak apa-apa, percaya, tidak ada masalah. Lalu si pemuda itu bilang, ya saya akan menunggu anak Bapak di sini. Nah, selama perjalanan dia bawa ban begitu kan, setelah bannya dicopot, kan bawa pakai motor itu dia bingung harus boncengan tuh gimana gitu kan, perasaannya gitu. Ternyata Bapak itu benar masuk rumahnya tuh di pinggir jalan. Lalu dia buka kunci gembok rumah itu dan memang di situ ada perangkat ban, ada pompanya, ada macam-macam. Kemudian dibawa, dibenerin gitu kan. Terus pulang gitu kan. Nah, sementara si anak ini, Kezia dengan adiknya Daniel, ini kan jadi awkward gitu dengan ketemu dengan pemuda ini. Si kakak ini. Ternyata kakak ini tadi tanya, kakak dari mana gitu akhirnya gitu. Oh, kakak baru saja menghias gereja. Karena besok kan sudah hari Natal gitu kan. Nah,
oh kakak Kristen gitu kan. Iya gitu kan. Terus kayaknya langsung match gitu kan. Jadi kakak bukan orang asing atau apa gitu lah istilah gitu kan. Oh enggak ada yang orang asing. Kenapa? Takut atau bagaimana? Habis papa bilang gitu kan, nggak boleh bicara sama orang asing. Ya tidak semua orang asing juga seperti ini gitu kan. Setelah beberapa lama pokoknya ngomong-ngomong itu, bapaknya datang dengan ban itu. Udah Diperbaiki. Akhirnya mobil itu pun bisa jalan. Ya akhirnya ya mereka pergi dengan perspektif yang baru gitu loh, melanjutkan perjalanan ke Jogja gitu kan. Dan di sana mereka bapak itu menyadari bahwa ada orang yang mengorbankan waktunya gitu kan, bahkan rela untuk tidak dibayar hanya untuk menolong bapak itu gitu kan. Jadi dia mendapat kepercayaan terhadap orang lain lagi. Betul, gitu ya. Iya, mendapat kepercayaan orang lain lagi. Sebenarnya ini jadi maknanya sebenarnya gini loh, Kristus tuh hadir tuh bagi siapa saja gitu kan. Kristus tuh menjadikan kita bukan orang asing gitu. Pengorbanan sejak awal itu sudah ditunjukkan gitu. Jadi berani untuk bertemu, untuk katakanlah Kristus lahir di kandang domba gitu kan, mau menjadi sama seperti anak manusia, mau menjadi sama seperti gembala yang ya begitulah, yang tidak diperhatikan, yang hina gitu kan. Tapi justru orang-orang sederhana itulah yang begitu dekat gitu. Mereka tidak menerima Yusuf dan Maria dengan kacamata negatif gitu kan. Sebelumnya kan ditolak di mana-mana gitu kan. Karena tersiar kabar bahwa Maria mengandung sebelum nikah gitu kan. Nah, ini yang mau saya katakan bahwa itu perjalanan kita sehari-hari juga untuk bertemu dengan orang asing. Nah, ini inti Natal itu adalah menurut saya adalah orang menjadi tidak asing gitu. Yang asing itu menjadi tidak asing begitu. Itu aja sih. Dan juga kalau saya ngelihatnya mungkin kita juga tidak selalu di posisinya Haryo ya. Betul. Kita juga seringkali di posisinya si bapak tua dan anaknya ini. Betul, gitu kan. Betul. Kita menjadi penolong bagi sesama kita gitu ya. Iya. Oke, jadi dan menolong orang yang tidak kita kenal juga gitu kan. Itu menariknya. Kadang-kadang memang ya ada suatu masa di mana kita itu sebenarnya juga nggak bisa apa-apa dan kita butuh orang yang menolong kita. Kalau Bunda Teresa itu menolong orang miskin, lalu dia bilang saya melihat Yesus di dalam bentuk orang-orang miskin ini. Nah, kita juga melihat Yesus ada di orang-orang sekitar kita yang membutuhkan pertolongan gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Betul. Akhirnya nanti kan itu jadi virus yang baik ya. Saya yakin setelah itu nanti mungkin ditutup juga dengan misalnya mereka berhenti menolong siapa begitu. Itu ditutup gitu loh. Jadi bukan sebuah kesalehan pribadi yang kemudian saya bersyukur udah mendapatkan ini semua, tapi seharusnya dikembalikan lagi gitu kan. Sehingga kepercayaan diri mereka terhadap orang asing itu baik, memang menolong itu benar-benar terus tertanam dengan sendirinya gitu. Kalau saya seneng dengan film-film yang ada kaitannya di awal dengan di akhir, di belakang gitu ya. Jadi misalnya di bagian akhir itu mereka menolong anak yang hampir tertabrak misalnya begitu. Karena apa? Karena kan si istrinya Pak Haryo kan tertabrak gitu kan. Itu betul. Nah, jadi ada hubungannya gitu ya. Maksudnya kita juga mengingatkan orang-orang yang seringkali kalau di kampung atau di pinggir kota lah seperti di Bintaro lah. Banyak kali orang gandeng anaknya tapi anaknya di tengah jalan. Ibunya atau neneknya di pinggir gitu. Iya betul. Ya, itu kan sekedar reminder juga. Tahan handphonenya ditahan. Iya jadi. Oke. Nah, kalau gini nggak kelihatan. Nah jadi tapi nanti mungkin di awalnya akan
pertajam konfliknya. Jadi misalnya si Haryo dengan istrinya si siapa Linda misalnya gitu ya. Dalam bentuk flashback gitu ya. Dalam bentuk flashback. Mereka ada konflik-konflik yang belum terselesaikan. Misalnya, aduh kenapa sih kamu kok bantuin si A misalnya gitu kan. Istrinya ini istrinya ini sering bantu orang apapun gitu. Nah orang ini masalahnya nggak dikenal gitu loh. Orang-orang yang nggak dikenal, orang-orang yang misalnya aku ngasih uang itu sama ibu-ibu, seorang ibu yang nggak mengadu lah gitu dan sebagainya. Kamu dibohongin nanti gimana gitu. Ya nggak apa-apa lah, siapa tahu memang butuh kayak gitu kan modelnya ya. Jadi ada beberapa memang. Jadi ketika si Linda itu ya katakanlah Linda itu meninggal sebagai seorang guru itu sebenarnya ya itu puncak sebenarnya kekesalan Haryo yang boleh dikatakan tuh kan lo akhirnya mati karena lo terlalu baik gitu loh ya, sikap lo terlalu baik sama orang asing gitu kan. Ternyata dia Haryo menemukan ada orang baik yang seharusnya sebenarnya katakanlah sebenarnya bisa dipertajam gini. Sebenarnya bapak dan anak itu misalnya sebenarnya mau melakukan tugas yang lebih penting gitu loh. Tapi mereka menyempatkan diri gitu loh untuk membantu bapak karena nggak ada orang lain. Karena nggak ada orang lain gitu. Jadi mereka yang berperan di situ. Iya, bisa mau nggak mau seperti itu bisa. Jadi unsur ketergasaan, unsur keterpaksaan itu akhirnya ya memang harus dihadirkan. Itu bisa aja, tapi ya nanti bisa bisa dipikirkan lagi. Sama ini juga mungkin pada akhirnya dia bisa mengerti, oh istriku tuh dulu membantu orang tuh, oh itu tuh nikmatnya gitu kan. Itu dia kuncinya. Itu dia bahwa ternyata saya pun juga bisa dibantu juga gitu ketika saya sulit. Orang nih bukan siapa-siapa tapi membantu saya. Sebenarnya ini kan kami kan pernah mengalami hal seperti ini Mas gitu. Waktu perjalanan kami ke Jogja ya, dari Jakarta ke Jogja, di Banjarnegara tuh ban pecah. Betul pecah gitu dan kami nggak tahu harus apa gitu. Di tengah-tengah iya jalannya kecil dan memang nggak mobil atau truk atau nggak ada sama sekali gitu loh. Mau nunggu sampai pagi pun percuma karena memang orang nggak bakalan lewat jalan situ gitu. Bukan jalan utama itu. Bukan jalan utama. Dan ya ada kadang-kadang truk 1 atau 2 gitu ya, tapi kan kita nggak mungkin nyetop gitu ya di malam hari, ngeri juga. Tapi ya tiba-tiba ada orang pakai sepeda bahkan gitu ya. Kenapa Pak? Ban saya pecah. Boleh saya bantu Pak? Gimana coba? Lalu saya mau bilang, wah maaf, enggak kan. Tapi bagaimana lagi? Saya akhirnya mengatakan ya udahlah, butuh, ya udah kita ini kan. Anak-anak saya gue bingung, waduh Pak nih siapa itu, saya juga bilang nih gimana nggak kenal. Udah sebentar saya kesana dulu. Kan pergi sama dia bawa ban itu, wah gimana ya? Istri saya juga bilang nggak apa-apa Pak sendirian. Gimana? Benar-benar ke tempat itu, Jadi ini memang bukan cerita yang konfliknya mengada-ngada gitu. Enggak, ya? memang benar ada. Jadi ya. Orang baik itu memang ada, dan celakanya orang baik itu yang kita anggap sebagai orang asing itu. Katakanlah orang Samaria. Orang yang nggak kita anggap dan sebagainya gitu. Itu kan orang asing bagi. Tapi dia yang menolong gitu loh. Bahkan yang agak hina ya. Iya, yang hina lah, iya, yang dianggap kaum bawah lah gitu dan sebagainya, marginal dan sebagainya itu. Itu hanya aku pikir dalam waktu, karena aku pikir itu cerita yang menarik lah dalam waktu sebentar gitu ya. Tidak perlu banyak orang gitu kan. Tapi main suasana begitu kan. Itu kayaknya keren deh gitu kan. Gitu. Ya semoga ini proyeknya lancar, kita syutingnya juga lancar, sampai hasilnya juga oke gitu ya. Jadi memang nggak perlu yang spektakuler, nggak perlu yang berharap akan ditonton sampai jutaan orang gitu ya. Jadi yang penting kita berkarya dulu ya teman-teman ya. Saya senang teman-teman semua terlibat dalam proyek pembuatan film pendek ini. Kita akan lanjutkan nanti, sukses nggak sukses ini harus sukses, dan kita akan lanjutkan film Paskah tahun depan. Oke, jadi
saya mau share lagi sedikit lagi bahwa Komisi Multimedia itu bikin film itu bukan untuk keperluan karena sudah ada audio dan visual di dalam gereja, mari kita bikin film, bukan itu ya. Tapi karena kita berada di bawah Komisi Pekabaran Injil dan Pengembangan Jemaat. Jadi marilah kita mengembangkan potensi kita untuk kita bisa mengabarkan Injil melalui berbagai media. Salah satunya adalah film pendek. Ya. Oke, begitu dulu kisahnya. Makasih Mas Herul sudah terlibat. Ya, mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan untuk ketemu bareng-bareng semua. Ya. Makasih, Tuhan Yesus memberkati.